Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu di dalam Renungan Harian GKI Sangkra Solo. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, kita akan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tolong ajar kami supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang hendak Kau sampaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dan kami membuka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari Filemon 1 ayat 6. Berbunyi demikian. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ya. Kalau kita membaca ayat ini ada dua hal yang terkandung, yaitu ada kata iman. Di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan. Ada iman, ada pengetahuan. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti Bina Penatua Bapak Ibu di dalam Klasi Solo. Nah, di dalam Bina Penatua ini itu salah satu materi yang disampaikan oleh pembicaranya adalah berbicara tentang iman dan pengetahuan. Nah, ini adalah hal yang luar biasa sekali, bahwa di saat iman kita bertumbuh, seharusnya pengetahuan kita juga bertumbuh. Paus Yohanes Paulus II di dalam ensikliknya, yaitu Fides et Ratio, mengatakan, iman dan akal budi adalah dua sayap yang memungkinkan roh manusia naik untuk merenungkan kebenaran. Bagaikan burung Raja Wali, sayapnya yang kanan iman, yang kiri akal budi. Dan di saat iman kita bertumbuh, akal budi kita tidak bertumbuh, kita tidak bisa terbang. Begitu juga sebaliknya. Dua hal ini seharusnya bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kemudian Paus juga menekankan bahwa kebenaran yang dicari oleh akal budi dan kebenaran yang diwahyukan oleh iman itu ada di dalam satu sumber, yaitu Tuhan. Semuanya itu bersumber dari Tuhan. Dan di saat iman dan pengetahuan kita bertumbuh, kita akan makin mendekat di dalam pribadi Tuhan Yesus. Saat ini kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Ekonomi sedang sulit, kemudian baru-baru saja kita mendengar bagaimana sebuah pabrik rokok yang besar juga mem-PHK ribuan karyawannya. Apakah iman dan pengetahuan kita itu juga berdampingan di saat kita menghadapi situasi yang seperti ini? Di saat kita hanya mengandalkan iman kita, bukankah kita nanti akan terjebak di dalam kita mencobai Tuhan? Atau di saat kita hanya mengandalkan pengetahuan kita, bukankah kita nanti juga akan jatuh di dalam dosa? Dua hal ini, iman dan pengetahuan, seharusnya membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita makin mendekat kepada kebenaran. Di saat kita berfokus kepada dua hal ini, hidup kita akan tertuju kepada Kristus terus-menerus. Bapak Ibu, iman dan pengetahuan ini, apakah sudah kita miliki dalam kehidupan kita? Apakah di dalam kita mengambil keputusan, kita di dalam memilih, di dalam kehidupan ini, itu kita sudah bersumber dari dua hal ini? Dan yang saya percaya waktu kita bersumber dari dua hal ini, kita juga bersumber kepada Tuhan. Terus kita tingkatkan iman kita, terus kita tingkatkan pengetahuan kita. Dan kita akan menikmati kehidupan yang indah bersama dengan Kristus. Dan setiap perjalanan, apapun situasinya, entah itu situasi
di mana kita mengalami kesusahan, entah itu situasi di mana kita mengalami hal yang baik, kita akan selalu memuji Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tolong ajar kami untuk memiliki iman dan juga terus menumbuhkan pengetahuan di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami makin mengerti tentang kebenaran-Mu. Supaya kami makin memahami Tuhan apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami Tuhan. Berkati pelayanan kami, dan biarlah Tuhan semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kami dan memimpin kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.